Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian dari HKBP Resort Surabaya hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 yang tertulis di Habakuk 2 ayat 4 berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, topik hari ini mengatakan kepada kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan melalui nats ini berbicara tentang keberadaan Allah yang berada di tengah-tengah umatnya. Dan di sini kita melihat Nabi Habakuk menyampaikan keluhannya di hadapan Tuhan melalui doa, di mana realita kehidupan bangsa pilihan Allah pada saat itu hidup tidak pernah mau mensyukuri sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi yang terjadi yaitu adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengecewakan hati Tuhan. Berbagai kejahatan terjadi, ketidakadilan ada di mana-mana, dan juga penindasan di tengah-tengah kehidupan bangsa pilihan Allah. Melihat hal-hal itulah bagaimana Habakuk menyuarakan kepada Tuhan, di mana mereka telah meninggalkan Allah dan membusungkan dadanya dan tidak menghiraukan firman Tuhan. Apabila setiap pribadi tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan dan kesombongan terjadi di dalam hatinya, maka yang mereka lakukan adalah pelanggaran-pelanggaran, jatuh ke dalam dosa, dan di mana mereka berada, mereka melakukan sesuai dengan kehendaknya dan tidak kehendak dengan Tuhan. Inilah dasar Nabi Habakuk menyuarakan kepada Tuhan dan terus giat dan terus melakukan pelayanan dan mengingatkan ke tengah-tengah bangsa itu akan keberadaan Allah di tengah-tengah mereka semua, di mana Allah membenci perbuatan yang mereka lakukan, murka dengan mereka, sampai Allah memberikan hukuman kepada mereka apabila tidak berubah dan bertobat. Saudara yang terkasih, ketika manusia melupakan Allah, hal ini menjadi suatu perbincangan di antara kita. Mengapa manusia mau melupakan Allah yang menciptakan kita, yang memberkati kita, yang melindungi kita? Dan disinilah bagaimana kita melihat dan akhirnya manusia juga bisa tegak untuk melupakan Tuhan yang menciptakannya. Ketika kita pelajari, ketika kita hidupkan, ketika kita melihat dan kita gali, disinilah bagaimana kita melihat bagaimana konteks kehidupan pada Nabi Habakuk yang juga melihat manusia yang melupakan keberadaan Allah di dalam hidupnya, yaitu manusia yang mengejar apa yang ada di dalam dunia ini. Berdasarkan itulah bagaimana kita melihat di tengah-tengah kehidupan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dikejar manusia di dalam dunia ini. Ada 3 hal yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu mencari harta. Dari dulu sampai sekarang ialah harta yang dicari manusia, dan lebih dari segala-galanya. Setelah itu tercapai, mereka lupa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Seperti itulah bagian hal kedua, yaitu mencari jabatan. Manusia juga ada yang tega melupakan Tuhan karena jabatan atau kedudukan. Berbagai hal akan dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan dari hati manusia itu. Dan ketiga ialah kehormatan. Manusia mencari kehormatan dunia yang saat ini dia inginkan dan di mana dia akan ditinggikan. Berdasarkan 3 hal tersebutlah bagaimana kita melihat ketika semua itu telah dicapai, manusia lupa dengan keberadaan Allah di dalam kehidupannya. Dan akhirnya mereka meninggalkan Allah, mereka melupakan Allah dan berpura-pura lupa dengan Tuhan. Padahal mereka tahu sebenarnya bahwasanya Allah lah yang mencukupkan dan melimpahkan semuanya itu. Dan Allah lah juga yang bisa menarik dan membinasakan semuanya itu. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak untuk selalu mengingat Tuhan, selalu belajar dan menghidupkan firman Tuhan. Tuhan tidak henti-hentinya mendengar kita dan memberikan semuanya di tengah-tengah kehidupan kita. Hidupkanlah dan teguhkanlah iman kita,
supaya kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan kita saja yang ada, tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang akan kita lakukan. Untuk itu kita diajak untuk supaya mampu berdiam diri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sudah saatnya kita kembali dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudari menyatakan hidup kita bahwasanya hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita harus percaya dan kita harus imani. Dan berubahlah dalam pembaruan setiap langkah dan kehidupan kita yang akan kita jalani. Tetap menjaga kekudusan diri kita masing-masing. Dan disinilah kita mengetahui bahwa tubuh kita adalah tempat dan bait Allah berdiam. Dan disinilah bagaimana kita harus membersihkan hati dan pikiran kita, lakukan segala pekerjaan dengan apa yang dikehendaki Allah, dan jangan kotori semuanya itu. Berjalanlah dengan konsep Tuhan, supaya kita dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali mencari masalah, tetapi marilah kita hidup di dalam penyertaan Tuhan dan menjaga hati, pikiran di sepanjang kehidupan ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kehidupan dan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Segala sesuatu yang kami jadikan dan firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang mengajari, membimbing, dan mengarahkan kami. Dan kami dapat menempatkan dan memposisikan sesuai dengan kehendak-Mu. Segala sesuatu yang telah kami rencanakan Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala sesuatu yang telah kami rencanakan, beserta-Mu lah kami Tuhan, dan juga kami berdoa buat negara kami, orang-orang yang berada di sekeliling kami, keluarga kami, yang dekat dan yang jauh daripada kami. Kalau Tuhan yang memampukan mereka, kalau Tuhan yang mengarahkan dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki sesuai dengan kehendak-Mu, supaya dapat mereka lakukan dan dapat mereka nyatakan kerajaan-Mu dan mereka menyembah Engkau Tuhan di sepanjang tindakan dan perjalanan hidupnya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, segala sesuatu yang akan kami lakukan dalam satu hari ini beserta-Mu kami Tuhan. Engkaulah yang memampukan dan menyertai kami. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disebut sebagai anak-Mu, dan dapat menyalurkan berkat-berkat yang telah kami terima kepada orang yang berada di sekeliling kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian.